Seluruh dunia sedang dilanda pandemi akibat adanya kemunculan virus baru yaitu SARS coronavirus atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Kemunculan virus baru ini pertama kali terjadi di Wuhan, China dengan tingkat penyebaran virus yang sangat tinggi. Dan hingga saat ini telah ada sekitar 2 juta kematian di seluruh dunia yang diakibatkan oleh virus ini. Namun, apakah virus ini hanya berdampak pada aspek kesehatan saja? Tentu tidak. Pandemi virus corona berdampak kepada berbagai sektor, salah satunya adalah ekonomi. Pada masa pandemi ini, seluruh manusia di dunia memasuki era adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkumpul dilarang untuk diselenggarakan dan digantikan secara online. Aturan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar mulai diterapkan di beberapa daerah. Hal ini tentu sangat mempengaruhi mobilitas dan aktivitas penduduk yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat. Seperti aktivitas penjualan di pasar, supermarket, ataupun pelaku usaha lainnya yang saat ini mengalami penurunan jumlah pembeli. Pelaku-pelaku usaha kecil seperti pedagang pasar, UMKM, terpaksa menghentikan usahanya karena kerugian yang terjadi secara terus-menerus. Tak hanya itu, sektor pariwisata pun juga berhenti beroperasi karena tidak adanya pengunjung. Hal itu pun kemudian juga berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Sebuah studi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional selama pandemi ini hanya akan mencapai 2,3% dan apabila dibiarkan, maka akan berlanjut pada krisis ekonomi. Bagaimanakah caranya agar negara ini terhindar dari krisis ekonomi dan pelaku usaha tidak merugi? Mau tidak mau, kita harus beradaptasi dengan kondisi saat ini. Para pelaku usaha harus kreatif dalam menciptakan produk-produk mereka, dengan mengedepankan ide dan inovasi, serta menyesuaikan wadah atau media yang digunakan. Saat ini, para pelaku usaha kecil digalakkan untuk mulai menjual dan menguatkan branding produk mereka dengan melakukan promosi secara online melalui platform dan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, serta kemudian dikemas dengan desain yang menarik. Hal ini sejalan dengan berkurangnya aktivitas jual beli secara offline dan beralih secara online. Kreativitas penjualan juga terjadi kepada para pelaku usaha di bidang pertanian. Mereka mulai menciptakan produk berupa starter kit menanam yang menyediakan media untuk melakukan kegiatan bercocok tanam di rumah agar masyarakat tetap produktif. Inovasi-inovasi di sektor makanan pun juga berkembang. Para pemilik usaha restoran mulai menerapkan sistem antar makanan seperti take away atau drive-thru, serta GoFood agar tidak memunculkan kerumunan, serta dengan melakukan penguatan branding produk mereka melalui media sosial. Para pelaku usaha juga mengganti produk-produk yang mereka jual dengan barang-barang yang dibutuhkan selama pandemi, seperti masker kain, hand sanitizer, dan lain-lain. Usaha tersebut lama-lama berkembang menjadi usaha kreatif karena memunculkan ide-ide dan kreativitas baru seperti adanya masker batik dan handmade konektor kain. Sebagai bentuk solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di masa pandemi, kita sebagai masyarakat, khususnya pelaku usaha, harus tetap produktif. Tidak hanya mengandalkan bantuan finansial dari pemerintah, tetapi juga harus memiliki daya dan berpikir kreatif untuk bertahan dalam situasi saat ini.